Oke, cara trading dengan modal kecil. Kita bakalan bahas secara detail. Di trading itu ada 3 yang perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama, modal plus resikonya. Kemudian ada strategi. Kemudian ada psikologi trading. 3 di sini itu sangat penting sebelum kita trading. Contoh yang pertama kita bakalan bahas tentang modal dan resiko. Modal berapakah sih sebenarnya yang paling minim kita bisa trading? Setiap broker sebenarnya itu berbeda-beda untuk modalnya. Saya contohkan beberapa broker. Contoh di Indonesia ada MI Effect yang lumayan rendah. Kita bisa open akun trading minimal 500.000 kalian sudah bisa trading di sana. Kemudian ada Forex IMF, ini juga lumayan kecil untuk syaratnya, ada 350.000. Kalau pakai broker luar ada FDS yang deposit mulai dari 50.000. Ini lebih kecil lagi. Kemudian ada Agnes, kalau yang di luar itu yang akun SEN-nya depending on payment system itu bisa jadi 1-5 dolar untuk depositnya. Jadi tergantung beberapa broker. Yang kita lihat di Indonesia berarti sekitar 35 dolar sampai 50 dolar ini paling minimal untuk Indonesia. Untuk di luar itu bisa 1-5 dolar untuk luar. Modal pertama kali untuk kita trading, modal udah dapat. Nah sekarang kita harus berpikir, oke, resikonya bagaimana nih? Kita harus pakai resiko berapa untuk kita trading? Contoh di sini saya pakai resiko yang berapa? Apakah saya pakai resiko 1-2%? Apakah saya pakai 2-4%? Ataukah saya pakai 4-6%? Nah ini terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau saya biasanya pakai yang 1-2%. Kalau 1-2% dari 500.000 per trading itu kita rugi 5.000 rupiah, atau kalau pakai 2% berarti 10.000 rupiah per kali trading, itu kita rugi 10.000 rupiah. Pahami dulu resiko trading. Ketika kalian entry loss 10.000, kalian close posisi. Itu juga bisa seperti itu. Di sini yang menariknya, ketika 1% kalian itu diberi kesempatan 100 kali trading. Katakanlah 100 kali trading gagal, modalnya habis. Itu sangat susah banget. Kalau 100 kali gagal itu kayak susah banget. Serius, itu susah banget. 2% ini dikasih berapa? 50 kali trading gagal. Ini juga lumayan susah. Untuk 50 kali gagal terus menerus itu kelihatannya susah banget. Dengan menggunakan 1-2% resiko, itu kemungkinan modal itu bisa berkembang. Dan pastikan ketika resikonya itu 1%, katakanlah, oke, ketika gagal 5.000 saya close, oke, beres. Ketika untung 10.000 saya close juga. Jadi 1/2. Kalau gagal 0,5 dolar, kalau untung 1 dolar. Jadi harus 2 kali lipat dari gagalnya, supaya ketika kalian itu gagal terus nih, gagal terus banyak gagalnya, 33 gagal 17 kali untung, persentase keuntungannya hanya 34%, kecil banget. Oke, nggak usah gede-gede, 34% aja masih untung 1% dari modal. Ini saya contohin kalau modal 1.000, kalau katakanlah modal 50, sekali gagal dia gagal 0,5, sekali untung dia untung 1 dolar. Kalau kalian lihat sama, masih untung 1 dolar atau 1% dari modal, walaupun lossnya itu banyak banget. Jadi misalkan kalian, oke, saya mau entry di Euro USD, gagalnya udah 5.000, saya close. Oke, kemudian saya entry di Euro USD, untungnya sudah 10.000, oke, saya close juga, karena saya menggunakan risk and reward 1/2. Kalau gagal saya gagal 1%, kalau untung saya untung 2%. Ini bagus untuk jangka panjang. Oke. Yang bikin menarik itu bagaimana kita bisa, kalau rugi itu rugi 5.000 terus menerus, kalau untung kita bisa untung 10.000 terus menerus. Ini yang bikin menarik. Bagaimana caranya? Itu bisa menggunakan namanya stop loss dan take profit. Anda bisa menggunakan stop loss dan take profit. Stop loss di sini ketika gagal 5.000 otomatis bakalan ke close otomatis. Take profit juga sama. Atau kalian bisa menggunakan manual aja. Kita open, loss 5.000, di close. Itu juga bisa. Tapi ada kelemahan dan kekurangannya pasti. Kalau kelemahannya mungkin ketika ada berita itu kenceng banget naik. Itu juga terkadang yang bikin orang harus naruh stop loss dan take profit. Oke, semua dari modal dan resiko kalian pastinya udah paham. Intinya kalau modal, pastiin modal Anda itu berapa, cek brokernya minimal berapa,
masuk. Oke, pakai lot yang paling kecil, kemudian resikonya kalian harus tentukan 1% atau 2%. Kalau misalkan 2% dari modal, berarti dilihat aja ketika untung 20.000 saya close manual atau bisa pakai take profit. Itu. Kita bahas yang kedua, yaitu strategi. Oke, strategi di sini agak menarik karena ada beberapa yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah time frame. Time frame-nya berapa? Kemudian pair-nya apa? Kemudian yang ketiga, sistemnya seperti apa? Oke, kalau modal kecil, saya saranin tidak lebih dari H1 karena nanti stop loss-nya bakalan melebar. Kemudian pair yang digunain kalau bisa ya di Euro USD, kemudian AUD USD, kemudian USD JPY boleh. Jangan emas, oil dan yang macam-macam itu jangan, karena nanti resikonya jadi lebih besar. Pakai ini dulu, kalau ini jalan, kalian mau ngapain juga boleh. Oke, trading sistemnya saya contohkan aja. Contoh di GBP USD ini bisa kalian tambahin di pair tadi juga boleh. Di GBP USD kita bisa lihat bahwa oke, strateginya simple. Yang penting time frame-nya harus kecil. Jangan terlalu besar, karena kalau time frame-nya besar, top loss-nya bakalan besar, resikonya jadi lebih besar lagi. Jadi pastiin pakai H1 ke bawah. Kita sekarang pakai M30. Caranya sebenarnya simple. Kita cek market. Oke, dari sini kita lihat bahwa low di sini lebih rendah dari sebelumnya, Berarti trennya lagi turun. Kalau tren turun berarti kita bisa ekspektasi market lebih rendah lagi kan. Jadi kayak gini, kemudian ini akan ada kelanjutan untuk penurunan. Nah, dari sini kita bisa ekspektasi, oke, kira-kira harga Fibonacci-nya di mana ya? Oh, ada di sini nih. Sekarang sudah masuk ke area Fibonacci. Kemudian area support dan resistennya ada di sini juga. Dari sini kita bisa lihat, oke, harga support resisten maksudnya apa? Ini harga nyentuh, kemudian mental. Di sini nyentuh, kemungkinan ya akan ada pementalan di sana. Kemudian di area Fibonacci, udah area penting di area Fibonacci untuk lanjut penurunan. Jadi kita bisa ekspektasi untuk sell posisi lebih rendah lagi. Oke, katakanlah kalian pakai stop loss. Stop loss di sini TP 1/2, stop lossnya 18 pip, TP-nya 36 pip. Jadi katakanlah stop loss 18 pip berarti 180. Misalkan kalian pakai 0,01, ketika gagal, kalian gagal $1,8 menggunakan ini. Oke, jadi cara ngitung loss-nya itu kayak gitu. Ketika kalian entry ini, stop loss di sini, kalian bakal rugi $1,8. Nah, kalau itu tidak sesuai sama resiko kalian, mungkin stop loss bisa dikecilkan atau time frame lebih kecil lagi. Tapi cara untuk tradingnya itu sebenarnya sama saja. Dari time frame kecil maupun time frame besar itu sama saja. Kalian bisa cek semua video tentang technical kita, strategi sistem kita ada di playlist tahap 1 sampai tahap 8. Silahkan dicek di sana terlebih dahulu. Oke, yang terakhir ada namanya psikologi trading. Orang sudah tahu modal resikonya itu udah cocok ya, kemudian strateginya juga sudah mantap, udah di backtest, sudah dites berapa bulan, udah saya mantap ini. Nah, yang perlu ditambahkan ke pembelajaran yaitu psikologi trading. Dengan modal kecil di sini, psikologi trading itu harus lebih diperkuat karena tradingnya harus realistis sama keuntungannya. Kayak karena modal kecil, untungnya jadi pasti juga kecil juga. Jadi harus realistis dulu. Karena kebanyakan orang atau kebanyakan trader di Indonesia, saya pengen modal kecil jadi gede berapa bulan ini, itu habis nanti modalnya. Serius, nanti modalnya bakalan habis. Jadi realistis dulu. Oke, hedge fund atau kalau saya taruh di saham itu kemungkinan 17% saya untungnya setahun gitu ya. Di trading saya dapat 5-10% aja per bulan, katanya udah besar banget itu, udah cukup buat saya. Nah kayak gitu itu harus mulai ditanemin. Jadi jangan berpikir masalah untung berapa, tapi persentase keuntungannya berapa, itu lebih diperdalam di sana. Oke. Kemudian yang kedua, psikologi trading di sini pastikan pakai uang dingin. Kalau kalian pinjam uang atau pakai uang bank itu bakalan susah di kalian sendiri karena uang panas di sana. Pastiin uang dingin. Contoh gaji 3 juta. Contoh aja ya, 3 juta. Oke, 3 juta saya bisa simpen 10% dari gaji. Oke, berarti 300.000. Oke, taruh di trading.
300.000. Jadi di sini saya mengajarkan untuk tidak terlalu keburu-buru. Cari uang itu yang pasti-pasti tapi pelan-pelan. Jangan yang kenceng-kenceng tapi habis nanti harta-hartanya. Jadi mending yang santai. 300.000 taruh bulan depan, 300.000 ini menjadi katakanlah 320.000. Dikit-dikit aja. Oh bagus. Kemudian kalian dari gaji setelahnya ternyata 3 juta lagi, kalian hanya bisa nyimpen 200.000 buat trading. Udah masukin lagi. Nanti uang di sini per bulan juga nambah karena profitnya ada 3 juta lagi. Katakanlah bisa nyimpen 500 buat trading karena bisnis di sampingan dan lain-lain, masukin trading lagi. Pelan-pelan aja. Lama-kelamaan 5-10 tahun bakalan kelihatan tuh hasil kerja keras dari kalian. Jadi saya saranin kayak gitu, pelan-pelan aja tradingnya, nggak usah keburu-buru. Kemudian yang terakhir untuk psikologi di sini, skill first, money later. Jadi kita belajar skillnya dulu, dapetin uang itu terakhir. Jadi ketika kita bisa atau kita paham cara cari uangnya, modal berapapun itu kita bisa dapetin keuntungannya. Kan lumayan panjang videonya, tapi semoga video ini dapat membantu teman-teman juga. Oke, see you next video. Bye-bye.